lagi dengan saya Deni Maria Hutajulu. Pertama-tama, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang daerah Bali dan sekitarnya, terutama di daerah-daerah sekitarnya sini. Semoga masih tetap semangat untuk terus mengikuti kegiatan Ready di hari ini. Baik. Pada sesi kali ini saya akan bersama dengan Bapak Dr. Randus Ida Bagus Putu Puja MKes, di mana beliau sebagai Direktur Poltek Pariwisata Bali. Dan topik kita di siang ini sih cukup menarik ya, bukan sih, justru menarik karena adalah kita akan melihat dari sisi kandidat atau pelamar dari Ready sendiri. Topiknya yaitu peran penting SDM menuju kebangkitan pariwisata di era new normal. Baik, saya mungkin gak berpanjang lebar ya. Oh ya, saya mau ingetin nih satu hal nih buat Ready people semuanya ya. Mumpung siang-siang ini lagi rebahan, enggak rebahan ya, sambil cari-cari kerjaan di Ready ya. Kalian ikuti giveaway 3 buah handphone dari Ready Indonesia khusus buat teman-teman yang memang niat mau melamar pekerjaan. Aduh, saya nggak punya nih handphone Android, saya belum punya handphone yang canggih nih untuk melamar. Yuk ikutin giveaway dari Ready Indonesia. Caranya, syarat dan ketentuan, ikuti sosial media Ready pastinya ya, dari Instagram, Facebook, dan TikTok. Oke, tanpa berpanjang lebar kita coba undang ya narasumber kita di hari ini. Selamat siang Bapak Dr. Randus Ida Bagus Putu Puja MKes. Selamat siang Bapak, apakah bisa mendengar suara saya? Selamat siang Bu Deni Maria. Selamat siang Bapak, salam bisa hangat. Saya didengar dengan baik? Baik, mungkin boleh diperbesar sedikit Pak suaranya, mohon maaf. Baik. Selamat siang Bu Selamat Deni, siang. Maria, dan rekan-rekan sekalian. Baik Bapak, apa kabar? Sehat Bapak? Kabar baik. Baik, terima kasih. Baik, di sesi kali ini mungkin tanpa berpanjang lebar ya Pak ya, dengan topik kita peran SDM nih Pak menuju kebangkitan pariwisata di era new normal. Oke, sebelumnya mungkin sambil teman-teman kita di studio mempersiapkan, akan ada video nih Pak yang akan ditampilkan oleh Poltek Pariwisata Bali. Tapi sambil mereka mempersiapkan di studio, mungkin kita boleh ngobrol sedikit ya Pak ya, terkait topik kita ini. Baik Pak, boleh dong diinformasikan ke kita, apakah kira-kira bagaimana nih pendapat Bapak sebagai Direktur Poltek Pariwisata untuk pariwisata di Bali ini dibandingkan pariwisata di daerah lain Pak di Indonesia? Mungkin boleh sedikit di-share? Terima kasih Ibu Deni. Kalau kita bandingkan pariwisata di Bali sekarang dengan di daerah lain, memang masih dalam kondisi terpuruk ya. Karena pertama memang pariwisata kita itu lebih banyak mengandalkan dari turis mancanegara. Terus yang kedua, kita lihat memang airport masih tutup ya, jadi penerbangan ke Bali masih belum normal. Baik. Oleh sebab itu kita masih perlu bersabar ya, karena saya lihat juga kondisi pandemi COVID-19 sekarang saya lihat trennya meningkat lagi gitu. Betul. Inilah kita perlu ada suatu kesabaran sebenarnya. Betul. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih. Baik. Oke, kita sekarang putarkan dulu untuk video dari Poltek Par sendiri. Selamat.
Lihat, kita amati video dari Poltekpar. Apakah ada berikut ini video sharing dari Poltekpar, Pak, untuk Baik, presentasi? terima kasih Bu Deni Maria. Saya akan sedikit paparkan terkait dengan keberadaan dari Politeknik Negara Bali. Ya. Sebelum saya menyampaikan paparan tersebut, izinkan saya menyampaikan secara umum bahwa Politeknik Negara Bali merupakan salah satu dari 6 pendidikan tinggi negeri pariwisata di bidang profesional yang di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang pertama ada di Bandung, sekarang masih STP Bandung. Yang kedua ada kami di Bali, Politeknik Bali, dan berikutnya ada di Makassar, terus di Medan, Lombok, dan Palembang. Selanjutnya saya akan sedikit memaparkan yang terkait dengan sumber daya manusia yang terkait dengan pariwisata. Baik. Sebelumnya juga saya sampaikan terima kasih kepada Ready Indonesia. Rudi Indonesia ya, yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk sharing ya terkait dengan pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Sama-sama Bapak. Kami juga sangat berterima kasih sudah disupport oleh Poltekpar dari Bali. Seperti kita ketahui bahwa dalam sebuah organisasi, perusahaan bahkan negara ya, kualitas sumber daya manusia sangat ya menentukan kemajuan sebuah bisnis dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Jadi SDM itu merupakan satu hal yang penting karena merupakan satu aset yang nanti bisa akan lebih meningkatkan daripada perusahaan itu sendiri maupun bisa juga akan menjadi beban daripada perusahaan sendiri. Nah, salah satu cara untuk menjaga kualitas kinerja sumber daya manusia adalah dengan melakukan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia pada peserta didik, terutama pada era digitalisasi pada saat ini. Seperti kita ketahui juga, kalau kita lihat dari visi Presiden pada Kabinet Indonesia Maju, pengembangan atau pembangunan sumber daya manusia itu merupakan salah satu prioritas. Dan juga pada era industri 4.0 ini merupakan satu tantangan bagaimana kita bisa menciptakan atau mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kita lihat juga di dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia ini tidak salah juga kita melihat persaingan ya, baik itu di Asia maupun secara internasional. Dan juga kita lihat bahwa dari tahun 2020 kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 juga sudah melemahkan perekonomian secara internasional maupun secara nasional. Nah, inilah perlu ada suatu kreativitas, inovasi dalam pengembangan SDM sehingga kita bisa mendapatkan suatu SDM yang berkualitas, berkompeten, berdaya saing, dan bisa maju di dalam kancah internasional. Baik.
Nah, dalam hal ini pendidikan di tengah era global ini sangat memegang peran penting karena pendidikan adalah suatu investasi juga, ya, apakah jangka pendek maupun jangka panjang. Secara individu juga banyak mengikuti pelatihan dan pendidikan mempunyai peluang yang besar dalam memperoleh pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, dalam hal ini bagaimana kita juga di dalam pendidikan, peserta didik itu harus kita berikan suatu pembekalan kewirausahaan. Karena dalam pendidikan itu akan meningkatkan produktivitas, baik itu nanti di dunia kerja, sehingga nanti diharapkan mampu menambah penghasilan. Dalam era ini perlu adanya suatu produktivitas, ya, karena tantangan kita, pesaing kita di era global ini cukup ketat. Nah, dengan pendidikan seorang nanti akan dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian, ya. Dengan kemampuan dan keahliannya yang meningkat, maka produktivitas kerja akan menjadi meningkat sehingga penghasilannya juga meningkat. Dalam pelaksanaan pengembangan SDM pariwisata, tentu ada suatu hal yang perlu kita perhatikan, antara lain adalah bagaimana bisa meningkatkan keterampilan kerja, ya, yang menyangkut di dalamnya adalah terkait dengan hard skill, soft skill, dan interpersonal. Di dalamnya termasuk adalah ada leadership atau relationship skill, communication skill, manajemen organisasi, dan juga terkait juga dengan cognitive skill, dan juga kita juga mengembangkan bagaimana kita bisa empati dalam kaitannya dengan soft skill. Tak kalah penting juga dalam peran pendidikan SDM pariwisata pada kondisi ini, masalah sanitasi dan keselamatan kerja, edukasi mengenal program KSE itu perlu juga diperhatikan. Juga bagaimana bisa peserta didik juga bisa melakukan problem solving, ya, pemecahan masalah terkait dengan permasalahan-masalah yang dihadapi dalam mengenai pendidikan, yang juga berfungsi ketika dia berada di dunia kerja. Nah, keterampilan itu antara lain bagaimana dia terampil secara sosial, ya, berinteraksi dengan lingkungannya dan juga dengan orang-orang yang akan ada dalam satu sistem dunia kerja, dan juga bagaimana keterampilan dalam proses, ya. Karena di dalam suatu dunia kerja itu masalah proses, ya, itu akan ada interaksi, ya, dengan antar karyawan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam pengembangan destinasi pariwisata, kalau kita lihat pilar, ya, ada 3 pilar yang kita lihat. Yang pertama ada atraksi, dan juga yang kedua ada aksesibilitas, dan juga amenities. Nah, ini sumber daya manusia yang berkualitas, ini sangat diperlukan. Yang juga sangat fundamental dan juga mendasar adalah bagaimana kita bisa di dalam pengembangan destinasi atau pariwisata itu, peran dari masyarakat, ya, atau community based tourism itu perlu diperhatikan. Termasuk juga masalah pemasaran, promosi, dan juga terkait dengan digitalisasi sistem. Nah, sumber daya manusia ini yang sangat kita perlukan di dalam nanti untuk mengembangkan secara fundamental, ya, dalam pembangunan pariwisata. Nah, kalau kita perhatikan di dunia pendidikan, kalau kita lihat bagaimana kita bisa bersaing secara global dan kita bisa menghasilkan great people,
jadi manusia atau masyarakat yang hebat ya, kita harus perhatikan pertama yang terkait dengan kurikulum dan juga certification ya, apakah nanti dari yang sifatnya nasional dan juga internasional, dan terkait juga dengan Center of Excellence. Jadi kebetulan Politeknik Suara Bali Center of Excellence-nya adalah di bidang budaya ya, terkait dengan pariwisata Bali. Nah, di sini juga di dalam mengembangkan sumber daya manusia perlu adanya suatu bagaimana kita bisa mengembangkan karakter ya, dan juga kompetensi termasuk juga cooperation. Mengapa ya pendidikan karakter itu penting dalam pengembangan SDM? Jadi pendidikan karakter itu merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik yang meliputi komponen kesadaran, pemahaman, pedulian, dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap diri sendiri, sama juga dengan lingkungan maupun masyarakat dan bangsa secara keseluruhan, sehingga menjadi manusia yang utuh sesuai dengan kodratnya. Nah, di dalam pengembangan karakter ini perlu kita kembangkan bagaimana peserta didik itu bisa mempunyai jiwa yang bertanggung jawab, disiplin dan mandiri, amanah, hormat dan santun, kasih sayang, peduli dan bekerja sama, percaya diri, kreatif, inovatif dan pantang menyerah, berjiwa pemimpinan, baik dan rendah hati, dan juga toleran, cinta damai. Nah, dalam kaitan dengan kompetensi, bagaimana peserta didik itu nanti akan bisa untuk memahami atau cakap ya dalam bidangnya, dan juga bisa bekerja sama ya atau berkolaborasi, sehingga nanti diharapkan mendapatkan suatu hasil ya atau peserta didik yang unggul. Nah, kalau kita lihat tadi di dalam kompetensi itu ada 3 hal yang ingin kita lihat secara komponen. Yang pertama itu ada keterampilan, terus ada pengetahuan, knowledge-nya, dan sikap ke perilaku. Nah, dalam kaitannya dengan dari tugas-tugas yang perlu diperhatikan di sini, bagaimana tadi sudah saya sampaikan, dari mahasiswa itu bisa transfer skill ya, dan juga bagaimana bisa mencintai lingkungan, dan juga kompetensi manajemen skill ya. Dan juga secara personal juga mampu ya berkomunikasi, berorganisasi, dan juga kepemimpinan, dan juga bagaimana dalam kelompok, dan juga mempunyai suatu etika. Nah, 3 hal pokok yang perlu kita tekankan di dalam pengembangan itu, yang pertama adalah terkait dengan pengembangan pengetahuan tentang cara pelayanan berkaitan dengan variasi kegiatan dari pariwisata. Karena kalau kita lihat di bidang pariwisata itu banyak ya jenis-jenis kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dan juga yang kedua adalah pengembangan pengetahuan tentang peralatan dan perlengkapan yang diperlukan oleh bidang pelayanan. Jadi di sini kalau kita lihat pengembangan teknologi itu sangat mempengaruhi terkait dengan peralatan dan juga sarana-sarana yang ada di industri. Yang lain juga adalah bagaimana pengembangan SDM yang berkaitan dengan tadi sudah saya bicarakan terkait dengan sikap, perilaku, sopan santun ya. Lanjut. Jadi kalau kita lihat di dalam pendidikan itu bagaimana
kalau kita lihat di bidang vokasi harus ada link dan match ya. Yang terkait di sini dengan kemitraan dengan industri. Jadi peranan industri itu sangat penting ya di dalam kita berkolaborasi atau hubungan ya. Seperti misalnya kita lakukan praktek industri. Dan juga tadi sudah saya sampaikan juga bagaimana kita mengembangkan program studi dan juga kurikulum, sistem pembelajaran, dan juga di dalam kaitan ini juga mengembangkan tenaga pengajar atau dosen, dan juga sarana pendidikan atau sarana praktikum, dan bagaimana juga terkait dengan penyerapan daripada lulusan. Ini sangat diperlukan adanya suatu kerjasama dari stakeholders sehingga apa yang kita hasilkan itu bisa match. Nah, kalau kita lihat secara seluruhnya, secara holistik dan komprehensif, integrated, sebenarnya banyak yang harus kita perlukan di dalam mengembangkan sumber daya manusia, khususnya di bidang vokasi ya, sehingga nanti bisa bersaing di kelas dunia. Kalau kita lihat di sini, apakah kurikulum tadi sudah potensi terkait juga dengan riset-riset terapan yang kita lakukan, dan juga terkait dengan di dalam perencanaan itu ada budget plan juga. Yang juga kita perhatikan di sini adalah yang terkait dengan tidak kalah penting adalah masalah inventor ya. Inventor itu yang juga bagaimana seni dan juga secara institusional bisa pengabdian dalam kaitannya dengan pengembangan SDM, termasuk juga digital, dan juga tidak kalah pentingnya terkait dengan alumni. Jadi alumni juga memegang peranan penting ya, sehingga nanti semuanya ini bisa dikolaborasikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, ini kalau kita lihat model bisnis pendidikan baru ya, seperti yang sudah dicanangkan oleh Menteri Pak Nadiem gitu ya, dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka gitu ya. Bagaimana sekarang dengan kondisi COVID-19 ini kita tidak bisa banyak belajar secara offline ya. Nah, tentu di sini harus dikembangkan platform atau teknologi yang bisa nanti kita bisa membantu pendidikan. Lanjut. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam kaitan dengan memotivasi bagaimana kita dalam proses belajar gitu ya, dalam era revolusi industri 4.0, jadi menuntut generasi muda untuk mampu menguasai keterampilan dan pengetahuan. Generasi muda ini harus dapat mengembangkan potensi diri agar dapat bersaing. Industri ini membutuhkan tenaga kerja muda, cekatan, terampil ya, dengan sikap dan soft skill yang baik, siap menghadapi perubahan, inovasi ya, serta memiliki daya tahan yang tinggi. Kebutuhan akan tenaga kerja seperti itu dapat diperoleh melalui pendidikan vokasi. Nah, pendidikan vokasi ini merupakan pendidikan yang berdasarkan pada keahlian dan kepakaran yang khas ya, secara berkemampuan untuk siap bekerja. Tapi disayangkan ya, masih rendahnya dari pengetahuan masyarakat tentang pendidikan vokasi, sehingga mengibatkan minat masyarakat untuk melanjutkan kuliah di jalur vokasi ini mungkin masih, kalau dibandingkan dengan di akademik ya, itu mungkin masih lebih rendah. Dan konotasi dari masyarakat juga beranggapan bahwa pendidikan yang bidang vokasional itu kadang-kadang dianggap masih lebih rendah. Nah, sekarang saya sedikit juga memberikan bagaimana
ketika kita belajar gitu ya, jangan pernah berhenti ya belajar, karena hidup itu tidak akan berhenti mengajarkan ya. Dan juga masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan diri. Dan sebuah perjalanan ribuan mil itu akan dimulai dari satu langkah. Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa yang lalu. Jadi kebesaran masa lalu itu belum tentu akan bisa dipakai pada masa sekarang atau pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu kita harus bagaimana tetap belajar untuk mengisi diri, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, saat ini juga bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi bagaimana yang cepat itu akan mengalahkan yang lambat. Jadi demikian yang saya sampaikan. Baik. Saya akhiri dengan Pramu Sandi, Om Santi dan Sandi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Dr. Andus Ida Bagus Putu Puja MKes atas paparannya. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara, sebenarnya saya ada tertarik nih. Mohon maaf Bapak masih bisa mendengar suara saya, betul ya Pak ya? Masih ya, masih Bu. Oke. Denny. Nah, ini menarik sekali nih Pak, topik yang motivasi yang paling akhir ya Pak ya, karena memang ready people, teman-teman kita di saat ini, apalagi dengan pandemi sekarang ini, mungkin banyak yang motivasinya menjadi turun ya, karena mungkin daya saing dan lain-lain. Makanya tadi Bapak paparkan bahwa ya kita harus membangun diri kita sendiri ya. Kemudian sebuah perjalanan ribuan mil itu bermula dari langkah kecil. Wah, itu yang sangat menarik sekali ya Pak ya. Seperti pejuang-pejuang mencari pekerjaan, seperti saya menggambarkan diri saya sendiri. Saya juga berangkat dari suatu daerah, saya kuliah di tempat lain, kelahiran saya di tempat lain, saya pergi kuliah dan bekerja di tempat lain. Tapi memang itulah daya juang yang memang harus dipunyai oleh generasi sekarang ya Pak ya. Dan kembali lagi adalah siapa cepat mengalahkan yang lambat. Nah Pak, saya mau dong diberikan sedikit sharing ya, mungkin sedikit pendapat atau bercerita sedikit Pak, terobosan apa yang sudah dilakukan oleh Poltekpar Bali dalam hal ini untuk menuju perbedaan yang terjadi antara saat ini di masa pandemi ini dibandingkan yang masa sebelumnya nih Pak. Karena maksud saya dalam mempersiapkan SDM untuk new normal ini, apa perbedaannya dibandingkan yang sebelumnya Pak? Mohon maaf boleh di sharing sedikit Pak. Terima kasih Bu Denny. Kalau kita bandingkan dengan perkuliahan yang konvensional dengan yang sekarang, ada memang ada langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menyiapkan infrastruktur ya, sarana dan prasarana yang arahnya ke teknologi dan komunikasi. Seperti sekarang kita menyiapkan, kita siapkan Smart Campus ya. Ini akan membantu dalam proses pembelajaran, terutama yang dilakukan secara daring, dan juga aplikasi-aplikasi yang lain kita bisa buat yang lebih banyak dengan infrastruktur yang kuat, dengan jaring yang kuat. Terus juga di dalam pengembangan SDM gitu. Dalam pengembangan SDM kita melakukan beberapa terobosan dengan memberikan peluang ya kepada tenaga pendidik untuk melakukan pelatihan-pelatihan, seperti kita bekerja sama dengan Maplus gitu ya, dan juga di bidang-bidang yang lain gitu ya, yang terkait dengan pengembangan dari pendidikan gitu ya, sehingga nanti diharapkan nanti sumber daya manusia atau dosen yang ada di sini itu bisa berinovasi juga, kreatif, dan juga bisa mengikuti perkembangan secara teknologi yang ada. Baik. Terima kasih. Dan juga kita meningkatkan sekarang di kampus, samping secara infrastruktur terkait dengan teknologi, kita juga mengembangkan sarana
dan sarana yang terkait dengan peningkatan kompetensi daripada anak didik ya. Seperti sekarang kita menyiapkan hotel yang bintang 4 gitu ya, yang sedang kita akan finishing, juga jenis yang terkait dengan sarana-sarana terkait dengan kewirausahaan ya. Seperti misalnya ada kita buat tempat inkubator yang nanti bisa dimanfaatkan oleh tenan. Dan juga kita bekerja sama dengan motivator yang memang bidangnya gitu ya, sehingga nanti akan lebih relevan. Memotivasi ya Pak ya. Ya. Oke, jadi pada dasarnya kalau misalnya saya bisa menyimpulkan dari semua penjelasan dari awal hingga akhir ini, pada dasarnya adalah untuk menuju era new normal tersebut, di mana memang saat ini mungkin banyak ditemukan PHK, pengurangan karyawan dan lain-lain. Inilah momen untuk teman-teman semua, untuk ready people ataupun yang baru lulus untuk mengupgrade skill, betul ya Pak ya, untuk menciptakan kurikulum vitae, kemudian sertifikasinya harus di-upgrade juga. Jadi saat nanti pariwisata itu benar-benar bangkit, kita malah lebih diperbengkali ya Pak ya, dengan semua skill-skill yang dibutuhkan tersebut. Bisa seperti itu ya Pak ya, disimpulkan. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Dr. Andus Ida Bagus Putu Puja MKes dari Poltek Pariwisata Bali. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung dari sesi kita hari ini. Singkat sekali sesinya, tapi cukup memberikan informasi dan motivasi buat teman-teman. Jangan lupa terus pantengin acara ready sampai sore ini dan ikuti giveaway 3 buah handphone dalam 2 hari ini untuk semua ready people di sosial media ready. Baik, kita mohon undur diri dulu Pak dari hadapan ready people semua. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.